Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil umur wa bi ni'matis sihhati wal afiyah wa bi ni'matil ibadati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kami, Bapak Haji Soleh BBA selaku Ketua Peribadatan Mushola Muslim beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Mushola, Bapak Udiono beserta jajarannya. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang insyaallah pada malam hari ini Allah senantiasa merahmati kita dan memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang mulia. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala telah melihat, memandang kita. Kemudian para malaikat-malaikat juga sama-sama duduk dengan kita dalam majlis ini, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain, mendoakan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ini semuanya doa mereka bermohon kepada Allah agar kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aminkan doa para malaikat, doa makhluk-makhluknya yang lain kecuali syaitan laknatullah. Terus salawat dan salam semoga terucapkan, tercurahkan pada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, jantung hati kita dan orang yang selalu kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengiltizamkan dirinya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan mari kita berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kertas. Kertas ini ada tulisan anjuran buat kita, terutama kaum muslimin dan muslimat, biasanya setiap nak menjelang bulan suci Ramadan berduyun-duyun mendatangi keluarganya yang sudah mendahului. Apakah itu bapak, ibu, di tempat yang dekat, di tempat yang jauh, ada bayang mudik ke dusun, Kaulak Semuntul, Tanjung Raja, Kepayaraman, macam-macam. Ada yang di Nagaswida, ada yang di Piti Ali, ada yang dekat di sinilah, yakni kuburan Kemas Rindu. Ada yang di Keramasan, di Sunan, ya. Jadi tidak ada bergabung, tidak berkumpul jadi sikok. Tapi kita perhatikan banyak berduyun-duyun datang. Ya, mulai dari menjelang nak seminggu sebelum Ramadan itu sudah banyak yang keluar dari rumahnya. Ada yang ngawak parang. Apa parang? Ada yang ngawak kembang tujuh warna. Dan ngawak-ngawak yang lain, Yasin terutama, ya. Jadi awas Pak Bu, ini ada amalan. Amalan ini bukan sekedar dibaca, tapi Nabi itu ngingetin kita. Jangan sampai pada saat kita masuk ke tempat pemakaman itu nyelonong-nyelonong, tidak kasih adab. Ini bahkan kadang-kadang rumah aku para masjid ada ceramah Ustaz Taufik pernah ngomong, kamu ni keluar dari masjid, cuba tegaklah kedengar baik aku di depan wong-wong yang sudah mendahului kita itu. Ada bacaan, pembaca Fatihah, pembaca surah Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wong tu ucapnya baik mati hidup. Kita melangkah dah keluar dari masjid itu, wong tu lah nunggu. Jadi paling tidak kita tu tegak dulu di situ. Kalau Nabi ngajarkan di sini waktu tegak di depan pemakaman itu kita harus ucapkan Assalamualaikum ahlal kubur atau ahlal diyar. Karena yang meninggal itu terdiri dari orang muslim, laki-laki dan muslim, perempuan, orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun orang-orang yang mendahului atau meninggal itu bukan keluarga kita. Jadi Assalamualaikum ahlal kubur atau ahlal diyar minal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Fas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Itu bacaan kita. Jadi kita doakan mereka selamat sejahtera atas kamu wahai penghuni kubur. Terutama orang-orang Islam dan orang-orang mukmin. Kita ni ngomong depan orang meninggal tu. Wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Wahai saudara-saudara kami, wahai ahli kubur, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kamu. Entah besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi. Pasti dan pasti kita akan menyusul mereka.
Dan kami bermohon kepada Allah agar kami dan kamu akan mendapat keselamatan. Ya. Lalu ucapannya amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Jadi kita ni mengucap salam, sebaliknya mereka yang kita salami itu juga mengucapkan juga selamat kepada kita. Ya. Ini tidak kaget tegak keluar dari masjid, ambil korek, rokok sebatang. Oh, ngisap. Lama nak habisnya. Lah tinggal dikit dibabitnya pula. Rokok itu di pemakaman. Doa ke laida. Ya. Malah habis. Nah. Barangkali marah mereka itu. Malah didoakannya pendeklah umur kau. Pada. Jadi kita tak perlu ragu Pak ya, karena hak orang Islam dengan orang Islam ini punya haknya masing-masing. Ya. Terutama antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Jadi tak perlu ragu. Ini kaget menafsirkan ada ayat Quran mengatakan iza mata benu Adam. Benar ayat Quran ni? Benar ayat Quran iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak cucu Adam ini, ya, maka putuslah. Jadi tak bisa berbuat amal lagi maksudnya. Putuslah batas dia meninggal itu. Tak pacak lagi nak sembahyang, puasa, baca Quran, berzikir. Pokoknya nak berbuat amal ibadah batas itulah. Karena sudah habis. Habis apa? Habis jatahnya. Entah berapa tahun. 30, 50, 70. Kadang ada yang masih muda 20 laju. Jadi tak bisa berbuat apa-apa kecuali ada 3 yang tidak bakal memutuskan. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ada 3 yang apabila 3 ini ada pada dirinya, baik artinya dia pribadi ataupun dia punya ahli waris. Ya. Nah yang 3 inilah yang membuat dia ngalir terus, tak berhenti-henti. Selagi wong yang mendoakan dia, kalau dia punya anak yang soleh dan soleha, ya, selagi dia didoakan oleh anaknya, oleh cucunya, oleh juriat-juriatnya, maka itulah yang tidak pernah memutuskan pahala buat dia. Dan pada saat dia ketika masih hidup, dia sering bersedekah, ya, bersedekah, beramal jariah. Sedekah dia bukan berupa makanan baik, tapi ada yang disedekahnya yang buat satu nerangkan kuburnya, yang kedua membuat lapang kuburnya, ya, membuat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala alirkan ke makamnya, ke kuburannya. Itu yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah. Baik yang disedekahkan itu berupa makanan, minuman, duit, atau sesuatu barang yang dititipkan, diamanahkan ke musala atau di masjid, selagi barang itu tetap terus dimanfaatkan
oleh orang yang banyak. Nah inilah yang tidak putus-putus, yang terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, yang pertama ini apa namanya? Lampu penerang. Syahadat kita diterangi oleh lampu. Ada asi. Ini bukan duit dari kantongan mungkin. Ya. Ketua mungkin ya. Melalui dia baik. Ada orang yang punya atau berada diserahkannya dipasang ke sini. Nikmat beribadah. Pasangin ya. Ibu-ibu bukan main. Sembahyangnya tenang, ya. Tidak kepanasan. Sudah itu tempat kita duduk ini, ya. Atau di luar tidak gelap, di lorong-lorong ada lampu. Ini banyak rumah di lorong-lorong gelap, ya. Sehingga kadang-kadang itu pas nak berjalan ke lorong itu labu nyampak karena ada lubang-lubangnya. Nah, itu yang pertama. Jadi bersyukur kepada Allah. Semasa hidup kita tidak ada pernah artinya tidak bersedekah. Macam kami ni Pak Bu nak bersedekah duit untuk insan. Ada ilmu dikit-dikit tunjukkan Allah SWT. Jadi dengan ilmu itulah pajak kami bersedekah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah mengajar Quran ini dari sejak aku masih umur 15 tahun itu. Ini lah ada ibu-ibunya dari sini. Nah, ibu itu. Bu, pernah tak belajar sama aku? Ya? Pernah tak? Ini kan istrinya siapa? Ya? Ada pernah? Hanya ibu-ibu sini. Ada yang labu cucung. Ada yang bercicit sudah ya. Nah, sampai main ini Pak Bu ya. Alhamdulillah. Itulah yang bisa kami sedekahkan. Kalau ni jadi amal jariah kami. Setelah kami lah mati, kaget tak? Terus anak-anak pengajian ini ada generasi penerusnya, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah yang terbaik rasanya ya. Yang lain tak bisa, tak baca, tak mampu mungkin. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak putus-putus amalnya terus mengalir apa? Al-ilmu yuntafa'u bihi. Khairun nas man yanfa'un nas. Jadi semasa hidupnya almarhum dia punya ilmu. Punya ilmu. Biar tak banyak ilmunya, tapi dengan ilmunya tadi diajarkan, disampaikan kepada orang lain sehingga dengan ilmunya dia bisa ngajak orang berbuat baik, bisa menunjukkan sesuatu yang baik-baik dengan orang. Lalu orang yang diajaknya untuk berbuat baik itu ikut. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Jadi siapa yang menunjukkan kepada seseorang atas kebaikan, maka orang yang diajak tadi berbuat, maka terus ngalir pahalanya kepada orang yang mengajak untuk berbuat kebaikan itu. Maka di dalam hadis yang lain mengatakan, may yuridillahu bihi khairan faqahahu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kepada seseorang yang mau berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia dalam urusan agama. Jadi dengan ilmu, bukan ilmu Quran, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid dan ilmu-ilmu yang lainnya, tapi termasuk juga kalau dia punya ilmu pengetahuan bagian umum, misalnya dia belajar silat,
Hingga dia sampai mahir belajar silat ini tadi. Hingga pacak ngajar kena dengan orang lain. Maka banyaklah di kampung itu orang yang pacak bersilat. Penyebab dia tadi. Cuman bersilat itu bukan nak nyari musuh. Sekadar untuk membela bela diri. Kalau pacak bersilat dikit nak ngetes orang. Nah, gawat. Ya. Itu. Terus yang ketiga yang ngalir terus, tidak putus-putus ya apa? Wa waladun solehah. Itulah punya anak yang soleh. Nah, mana caranya untuk mendapatkan anak yang soleh? Terutama dan yang diutamakan untuk menjadikan anak yang soleh itu mak bapaknya. Kakek yang nomor 2 tu baru ustaznya. Jadi di mana tempat nak menjadikan anak yang soleh itu? Di rumah. Tunjukkan contoh-contoh yang baik. Ajak solat. Contohkan di depan mata mereka itu supaya artinya mereka itu tahu bahwasanya wong tuanya solat. Ya. Keluarganya solat. Jangan di kamar. Nengok HP, di kursi nengok HP. Ada yang di depan TV. Juga tak sempat. Nah, jangan sampai harta dan anak-anak kamu itu bisa melalaikan kamu. Atau bisa menjadi musuh kamu di sana saja. Makanya kita selalu diingatkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi anak yang soleh ini selagi dia masih hidup, dia selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka ngalir terus, ya, ngalir terus pahalanya. Makanya kami berusaha buat anak-anak didik kami ini mulai dari masalah cara mandikan mayit, ya. Mana cara mandikan mayit yang benar. Kalau yang mati meninggal itu lanang, yang mandikannya wong lanang. Kalau yang meninggal itu wongnya betina, yang mandikannya wong betina. Mana pada saat mandikan mayit dengan baik, dengan benar, sempurna, mulai dari bacaannya, adabnya, ya. Padahal yang mengajarkan wong nak mandi pun wong mati tadi sudah meninggal duluan. Jadi jangan sampai ditinggalkan oleh pengasuhnya, pendidiknya, sehingga muridnya banyak yang tidak bisa mandikan wong mati. Termasuklah kalau wong tuanya meninggal nyuruh wong lain. Harapan wong yang meninggal itu bukan wong lain kecuali ahli warisnya. Ya. Mulai untuk menyelesaikan hutang piutangnya itu balik ke ahli warisnya. Sudah itu untuk kebutuhan alat peralatan untuk mengebumikannya atau memakaminya itu ahli warisnya. Sehingga mulai dari kematiannya sampai ke penyelesaian pada saat makam diantarkan ke tempat pemakamannya, sampai ke malam nyatu, dua, tiga dan seterusnya, ya, tidak putus-putusnya. Itulah tujuan anak yang soleh yang memang diharapkan oleh almarhum dan almarhumah. Nah, termasuklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah kita lihat rupanya di bulan Sya'ban ini semakin banyak kita membaca kitab, itu semakin banyak ditemukan keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban ini. Sampai-sampai di sini dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul syahrin Sya'ban ala syuhur kapadli ala sa'il anbiya wa fadlul syahri ramadana ala syuhuri kapadlillahi ala ibadihi. Artinya keutamaan di bulan Sya'ban itu
kemuliaan di bulan Sya'ban itu dari bulan-bulan yang lain itu seperti keutamaan atau kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi-nabi yang lain. Nah, ini saking mulianya di bulan Sya'ban ini. Jadi seperti keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi-nabi yang lain. Berapa banyak nabi seluruhnya yang wajib kita kenal baik? Ada 25 orang. Jadi Nabi Muhammad dengan orang-orang yang 25 orang Nabi Rasul itu, nabilah yang paling mulia. Terus dikatakan pula bahwasanya di bulan Ramadan itu lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Seperti keutamaan kemuliaan Allah dari semua hamba-hambanya. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini itu bulan umat. Bulan umat, bulan kita. Kalau kita nak kepengen borong pahala, ya, terkumpulnya semua amal ibadah, pahala, kebaikan itu hanya terdapat di bulan suci Ramadan. Perhatikan, ada hadis Nabi mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau itu berkata, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani Jibrilu alaihi salam lailatan nisfi min Sya'bana wa qala ya Muhammad hadhihi lailah tuftahu biha abwabus sama wa abwabur rahmah faqul wasil warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Nah, ini lebih jelas lagi. Jadi Abu Hurairah itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini dijuluki oleh Nabi tadinya cuma Abu baik. Tapi karena dia ni dekat sama kucing, jadi dijuluki oleh Nabi bahwasanya Abu Hurairah, bapak kucing. Jadi Abu Hurairah ini berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertengahan di bulan Sya'ban itu malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wajah Jibril? Ya Muhammad. Apa arti ya Muhammad? Wahai Muhammad. Hadhil lailah, malam ini, maksudnya malam nisfu Sya'ban. Tufahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Bahasanya malam nisfu Sya'ban itu malam Allah Subhanahu wa taala bukakan seluas-luasnya pintu langit dan Allah bukakan seluas-luasnya pintu rahmat. Jadi malaikat Jibril menunjuk tahu, ya, dengan Nabi Muhammad. Pesan Allah, hai Muhammad, ya, pada saat malam nisfu Sya'ban itu aku membukakan seluas-luasnya pintu langit dan membukakan seluas-luasnya pintu rahmat. Lalu apa kata Nabi dengan sahabatnya? Faqum wasalli warfa' rasaka wa yadaika ila sama.
Jadi bukan cuma nunjuk tahu baik Allah itu. Bahasanya Allah membukakan seluas-luasnya pintu langit dan membukakan seluas-luasnya pintu rahmat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, "Fakum." Apa arti fakum? Qama yaqumu qauman fahuwa qaimun wa zaka maqumun qum. Maksud itu berdirilah. Berdirilah, warfa' ra'saka, angkat kepalamu. Wa yadaika ila sama. Dan angkatlah kedua tanganmu ke atas langit. Artinya di malam nisfu Sya'ban itu Allah perintahkan kepada Nabi, lalu Nabi memerintahkan kepada kita sebagai umatnya supaya kita mengangkat kepala kita. Maksudnya banyak bangun malam. Ya, kalaulah masuk waktu angkat, kita sedang tidur, angkat kepala kita. Ya, jangan berat kepala kita. Ya, untuk beribadah. Terus yang kedua, wa yadaika ila sama. Angkat ya kedua tanganmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya pada malam nisfu Sya'ban itu ya, apa yang kita buat, apa yang kita pohonkan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi apa yang kita sampaikan ini untuk mengakhiri daripada tausiah Mau'izatul Hasanah ini, ingatkan ya, di bulan-bulan macam ini jangan kita tidak berniat, apa yang kita lakukan, yang kita amalkan, dan yakinlah bahwa tidak bakal mengurangi pahala kita. Kenapa? Karena yang kita buat itu amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan itu kita niatkan untuk siapa? Untuk orang yang meninggal, ya. Sedekah kurma, sedekah air cangkir, niatkan untuk almarhum atau almarhumah. Walaupun tidak tertulis, tidak minta doa sama orang lain, tapi kita langsung pada saat kita memberikan sedekah kepada musola atau masjid, niat kita tadi untuk siapa? Itu sudah sampai kepada Allah, kepada almarhum dan almarhumah. Kita wirid, kita zikir, kita baca Quran, ya. Pokoknya segala perbuatan yang baik itu jangan sampai kita tidak menghadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Mau'izatul Hasanah ini walaupun sedikit ya, namun kita harapkan supaya Allah jadikan amal soleh kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, serta kita ajak keluarga kita terutama untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan pula kesalahan yang kita lakukan bersama kita saling memaafkan. Mudah-mudahan juga semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan mengakhiri majlis taklim ini dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.